Dalam rangka HUT Kota Bengkulu ke-301, pemerintah Kota Bengkulu menggelar festival kuliner dan kontes bonsai nasional. Kegiatan digelar di Pusat Kuliner Pantai Panjang Kota Bengkulu. Festival kuliner dan kontes bonsai nasional tersebut dimulai dari tanggal 10 Maret lalu hingga 17 Maret mendatang. Dalam peresmian Taman Bonsai yang dilaksanakan Sabtu malam 14 Maret yang langsung diresmikan oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi. Halo viewers, welcome back to our channel Rakyat Bengkulu Pilihan Utama. Nah viewers, saat ini kami sedang berada dalam kegiatan pembukaan Festival Kuliner dan Kontes Bonsai Nasional. Nah viewers, perlu diketahui nih, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan pariwisata Bengkulu, khususnya Pantai Panjang. Dan kontes bonsai nasional ini diikutsertakan oleh seluruh peserta di Indonesia nih viewers. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikutin kegiatannya. Kegiatan yang diselenggarakan ini selain untuk memperingati HUT Kota Bengkulu ke-301 juga sebagai ajang promosi wisata serta kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kontes bonsai diikuti lebih dari 20 kabupaten kota yang ada di Sumatera. Paling jauh ada dari Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, serta Pekanbaru. Itu pun turut diikuti oleh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tetangga tersebut. Sementara untuk juri kontes bonsai, panitia telah menyiapkan juri nasional sebagai panitia di kontes tersebut. Sedangkan untuk festival kuliner, diikuti lebih dari 30 stan kuliner. Selain menggelar festival kuliner dan kontes bonsai, juga dilakukan penyerahan 5.000 bibit pohon belimbing dan pucuk merah dari BPDAS kepada pemerintah Kota Bengkulu, Wakil Wali Kota Bengkulu, dan DIM, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu, serta tamu undangan juga melakukan penancapan bendera ke tanaman bonsai yang mengikuti kontes. Turut juga dilakukan guratan perdana di atas kanvas putih yang nantinya lukisan tersebut akan dilelang. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak yatim piatu. Terakhir dilakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya Taman Bonsai sebagai taman wisata baru di Kota Bengkulu. Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang hadir dalam acara tersebut serta meresmikan secara langsung tempat wisata Taman Bonsai mengatakan, untuk mempromosikan sektor wisata, kegiatan serupa akan terus digalakkan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Ini insya Allah akan menjadi event rutin, agenda rutin, berkoordinasi nanti dengan OPD-nya koperasi. Kemudian tadi ada ide, kita sangat mendukung, kita jadikan konsep pasar seni. Jadi seniman nanti boleh menggunakan kawasan ini. Dan sekarang ketika ini sudah tertata dengan baik, ibarat semut, ibarat gula, pada datang semua sekarang. Dan Federan yang punya ide ini, terima kasih. Dan terus dari ide-ide yang lain sehingga bisa mendatangkan wisatawan di Kota Bengkulu, bisa mendatangkan nilai ekonomi, dan juga pada akhirnya nanti masyarakat menjadi sejahtera. Dan ini bicara soal bonsai, bicara hobi. Hobi itu nilai uang tidak ada artinya. Dan ini juga bisa menjadi ajang promosi karena yang datang tadi dari luar provinsi, kemudian dari kabupaten tetangga, mereka tinggal di sini, nginap di hotel, mereka berbelanja, maka akan hiduplah ekonomi kita. Jadi luar biasa. Terima kasih buat Kang Ade, terima kasih buat Direksi Federan, Pak Edison, dan seluruh jajaran yang telah menghidupkan kawasan ini dan sekarang menjadi hidup. Oke, halo viewers, welcome back to our channel Rakyat Bengkulu Pilihan Utama. Viewers, saat ini kami sedang berada dalam kegiatan Festival Kuliner dan Kontes Bonsai Nasional. Nah, kegiatan ini viewers perlu diketahui nih, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam memperingati hari ulang tahun Kota Bengkulu yang ke-301. Dan kegiatan ini diikutsertakan oleh seluruh peserta di Indonesia. Dan kegiatan ini saat ini mungkin lebih jelasnya ya kita tanya-tanyakan langsung aja ya. Sebelah saya ini ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu sekaligus sebagai leading sector ya Pak dalam kegiatan ini. Oke Bapak. Dan Ibu Wiwi. Oke Ibu. Selamat malam Pak, Bu. Apa malam kabar? juga ya, Oke. malam minggu hari ini ya. Ya. Ini kegiatannya meriah sekali ya Pak. Wah iya, alhamdulillah. Dibuka juga oleh Pak Wakil Wali Kota. Karena ya, Pak? Dinas Koperasi dan UKM ini adalah dinas yang paling kreatif. Jadi ya kita banyak ide-ide baru yang akan kita kita selalu keluar dari ide di Dinas Koperasi. Oke Pak, mungkin Pak
sekilas Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak kepada para viewersnya Rakyat Bengkulu nih Pak mengenai kegiatan festival kuliner dan juga kontes Nah bonsai ya, nasional. oke. Jadi kegiatan festival kuliner dan festival bonsai ini emang sudah kita lakukan. Ini salah satu ide kreatif kita dari Dinas Koperasi UMKM. Bagaimana kita mengeluarkan ide-ide kreatif kita yang kita keluarkan dari Dinas Koperasi dan UMKM kita. Ya salah satunya ya kuliner dan ini. Karena ngapa kita tampilkan kuliner dan disandingkan dengan festival? Ini tujuan kita ingin memperkenalkan kuliner-kuliner kita. Kuliner-kuliner kita yang Kota Bengkulu ini kuliner-kuliner terenak di dunia. Wow. Nah, makanya kita harus sandingkan dengan kegiatan festival, karena kegiatan festival ini kan kita nggak main lokal dong, kita udah merambah ke negeri-negeri tetangga atau kabupaten-kabupaten ini tetangga yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama di Sumatera ini. Oke Pak, nah ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan nih Pak mengenai festival kuliner ya Pak ya tadi. Iya, Nah betul. pertanyaannya Pak, mengapa sih harus bonsai Pak ini yang diambil ini Pak untuk dalam memperingati HUT Kota Bengkulu ini Pak? Ah betul. Ngapa saya ngambil bonsai? Ngapa nggak ngambil yang Karena bonsai ini adalah suatu kreativitas ya. Oke. Kita lihat sekarang nih Indonesia terkenal dengan flora dan faunanya. Nah, kita lihat potensi-potensi yang ada di Indonesia, terutama di Kota Bengkulu, terutama masyarakat ini Provinsi Bengkulu. Bagaimana kita dengan floranya ini kita kan terkenal nih. Kalau kita lihat kalau di Jepang itu barangkali dia hanya cemara, hanya apa. Tapi kalau di Indonesia, terutama ini kan banyak flora-flora kita. Nah, flora-flora kita nih sebenarnya nilainya udah luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kreativitas ini yang mudah sebenarnya cuman butuh kesabaran, butuh keahlian sedikit, barangkali sudah menjadi suatu karya seni yang nilai jualnya udah jutaan ke ini. Makanya kita bagaimana memperdayakan ya flora-flora kita yang ada di Kota Bengkulu, terutama untuk anak-anak muda ini. Yep, betul. Karena itu tadi ini salah satu untuk membangkitkan ekonomi. Ya, untuk makin yang tadinya anak-anak muda nggak ada yang istilah ngomong, yang tadinya banyak di jalan ngebut-ngebut. Nah, bagaimana dengan kita nanti kenalkan bonsai, dia tertarik dengan bonsai. Dengan dia kenal bonsai, sifat kesabarannya ada. Sifat dia sholat 5 waktunya ada. Nah, karena sabar dia ini menunggu batang ini kayak mana bentuknya, kayak mana sabarnya. Dengan ini, inilah kekayaan Allah. Oke, jadi filosofinya merambat ke kehidupan sehari-hari. Oke Pak, ini kan tadi sudah jelasin nih mengenai filosofi bonsainya, kemudian festival kulinernya. Nah ini kenapa Pak harus dipilih lokasinya di sini Pak? Ini kan sudah diresmikan pada tahun 2018 ya Pak sebelumnya Pak lokasi ini ya Pak? Iya. Jadi ngapa saya timbul ide maunya di Pantai Panjang? Selama ini kan festival bonsai yang hanya monoton, hanya tempat-tempat yang ya nggak istilahnya, yang maksudnya tuh sayang ada ide cemerlang, ide kreatif. Cuman tempatnya nggak suatu apa istilahnya nggak hidup. Misalnya kayak kemarin kita adakan di stadion. Stadion tuh nggak ininya istilahnya nggak ada kreativitasnya gitu. Makanya kemarin komunitas bonsai datang ke saya, Pak Edison, kami ndak bonsai, kami ndak adakan di stadion. Kalau itu kata kecil pula, kamu orang sekedar nak stadion. Cobalah kamu orang punya ide kreatif. Lihat, saya minta di Pantai Panjang. Kayak mana kamu orang bisa menyulap Pantai Panjang menjadi tempatnya wisatanya ini orang-orang Bengkulu, dan orang lebih kenal lagi dengan pantainya Bengkulu. Nah itu kemarin ide kreativitas saya coba tawarkan, saya tantang orang-orang bonsai. Oke, jadi sekaligus bonsai ini memberikan warna baru ya Pak? Betul, iya, betul. Nah, ini kan bonsai ini Pak sudah dilakukan ini 2 kali ya Pak? Betul, 2 kali ya. Tahun lalu, tahun yang sebelumnya ini regional ya Pak? Regional, ya nasional. Atau ini sudah berstandar nasional, Ya. dan ini harapannya apa nih Pak kalau udah berstandar nasional ini Pak? Nah, harapan kita, kami pertama masyarakat Kota Bengkulu, supaya kalau dia nasional orang kan tahu nih Bengkulu, karena sudah banyak yang datang. Harapan kita dengan tingkat kita sudah tingkat nasional, kita akan
menjadikan Bengkulu Wonderful 2020. Jadi kita akan meningkatkan pariwisata kita. Dengan pariwisata kan ekonomi kan akan naik semua. Betul, jadi sekaligus juga ya Pak mendukung nih Visit Bengkulu 2020. Betul, ya. inilah tujuan kita. Ya kalau nggak kita dukung nggak akan pantai kan yang tadinya kumuh, nah sekarang kan udah menjadi indah sekarang pantai. Benar. Nah, ini Pak gimana nih Pak respon dari masyarakat nih? Mungkin Ibu nih melihat nih Bu sekarang selama ini proses pembuatan taman bonsai nih Bu, respon dari masyarakatnya gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau respon dari masyarakat Kota Bengkulu kayaknya antusias. Wow. Karena di sini kan selain bonsai cafe kan juga ada tempat fasilitas foto spot ya. Karena sekarang kan orang muda tuh kalau misalnya ke tempat wisata tuh nggak hanya melihat wisatanya aja, tapi cari tempat foto. Ya, tempat selfie. betul. Kalau menurut saya luar biasa antusias. Ya betul. Oke, tadi kan udah disinggung ya mengenai taman foto ya Bu ya. Iya. Nah, ini konsepnya gimana Bu? Mungkin untuk anak-anak muda nih kan biar lebih tertarik nih ke sini. Ya itu kalau menurut saya sih ditambah lagi mungkin tempat-tempat spot fotonya ditambahin lagi. Terus selain itu mungkin ada arena bermain untuk anak-anak, jangan tempat spot foto aja. Terus tempat makan juga mungkin dibagusin kalau jadi orang lebih tertarik ke sini. Oke Pak, mungkin kita kembali lagi ya Pak pada proses pembuatan taman bonsai ya Pak. Ini kendala tersulit nih Pak. Apa nih Pak sebelum ini diresmikan taman bonsai ini Pak? Kalau kendala kesulit, saya rasa nggak ada. Tinggal kreativitas kita aja sekarang. Pemerintah sudah menyiapkan sarana prasarana. Pemerintah mendukung sekali. Iya, buktinya kita kasih tempatnya. Penting anak-anak muda ada kreativitasnya. Ya kreativitasnya yang baik, positif gitu kan. Ini bisa dibuktikan. Dulunya tempatnya ini nggak ada fasilitas. Bagaimana tempat ini jadi tempat-tempat ya anak-anak muda ngelem, yang nggak berbuat yang macam-macam lah, anak buah yang perbuatan yang jahat lah. Nah, tapi dengannya ada tempat fasilitas ini, sekarang kita lihat waktu acara hari Sabtu dan Minggu sekarang ini rame tempat ini dikunjungi orang. Jadi wadahnya ya Pak. Betul, wadah, betul. Apalagi nanti cita-cita kita ini menjadi yang dimaunya sama ini menjadi tempat taman pendidikan juga istilahnya, melatih bonsai, melatih apa. Jadi orang-orang akan belajar di sini nanti. Oke Pak. Mungkin untuk gebrakan baru nih Pak ya, untuk semangat baru nih Kota Bengkulu nih di usia yang baru nih, ada gebrakan-gebrakan lain nggak Pak ini kira-kira Pak? Nah, gebrakan kita nanti dikomandoi oleh Ibu Bibi. Itu kita akan menghidupkan seluruh taman-taman yang ada di Kota Bengkulu ini. Nah, dalam tahun ini kita akan hidupkan nanti di Simpang Kandis yang sudah ada tamannya bagus. Nanti di Magai taman tuh bagus dan kuliner ekonominya akan jalan semua. Nah, itu makanya 9 kecamatan nanti akan kita hiasi dengan kegiatan-kegiatan begini. Oke, jadi Bengkulu penuh warna ya Pak nanti. Betul, ya. Oke Pak, mungkin ini terakhir nih Pak. Menurut Bapak nih Pak, bisa nggak Bapak berikan sedikit harapan nih untuk masyarakat Pak, untuk masyarakat Bengkulu nih, untuk kedepannya kan menyambut usia baru Kota Bengkulu nih. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan harapan nih untuk masyarakat? Kalau saya untuk masyarakat Kota Bengkulu, sebenarnya kita khususnya Kota Bengkulu ini kaya semua, nggak ada yang nggak kaya semua kita nih, kaya. Ini ya sumber dayanya semua udah tersedia. Tinggal lagi kita bagaimana mengolahnya, kreativitasnya. Makanya kita cari apa-apa yang disukai oleh anak-anak muda sekarang. Nah, kami dari Dinas Koperasi dan UMKM lihat bonsai yang bisa membangkitkan sekarang nih, yang bisa membangkitkan daya kreativitas. Nanti barangkali kita lihat lagi perkembangan apa yang kira-kira yang bisa berikan warna supaya betul-betul 9 kecamatan itu yang ada di Kota Bengkulu bisa hidup. Oke, ini tambahin Bu. Kalau berharap untuk masyarakat Bengkulu ya, selain fasilitas sudah kita siapkan, pokoknya tolong dijaga semuanya, baik dari kebersihan, keamanan, terus fasilitas yang ada. Jadi maksudnya jangan tempat untuk hal yang tidak berguna, berupa kata Pak Kadis tadi kan. Maksudnya tolong dijaga kebersihannya, keamanannya, dan semuanya. Iya betul, karena ini pemerintah nih buat untuk masyarakat dan masyarakat harus menjaga ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya atas informasinya nih. Acaranya meriah sekali ini. Alhamdulillah. Oke, semoga harapan-harapannya tercapai ya Pak Bu. Oke, nah viewers itu saja mungkin informasi
yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, jangan lupa ya datang ke ke festival kuliner dan juga apa nih Pak, Taman Bonsai ya Pak ya. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi nih? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Rakyat Bengkulu, mungkin sama-sama ya Pak. Rakyat Bengkulu, pilihan utama ya. Rakyat Bengkulu, pilihan utama. Terima kasih dari kami. See you on the next video.